Salam sejahtera buat kita semuanya. Saya Kapolres Merauke. Jadi pada siang hari ini, tertanggal 22 November 2022, saya akan merilis kasus pencurian di SMK 3 yang mana terjadinya pada tanggal 9 November 2022. Kejadian ini di SMK 3 Jalan Kamisaun, Kabupaten Merauke. Pada pukul 00.30 sampai dengan 01.00, 30 menit saja. Dengan jumlah barang bukti 6 kamera, 3 handicap, dan 12 lensa kamera berbagai merek. Ini, ya, serta 15 laptop Acer, ya, serta 1 unit mixer, kemudian 2 unit flash disk, ya juga, kemudian 3 unit flash merek TT520 warna hitam, ya. Barang buktinya sudah ada semua sini. Kemudian 1 unit speaker, ya, merek jenis F500X warna hitam, ya. Ini cukup lumayan banyak ini. Jadi saya sampaikan juga pada rekan-rekan, pelakunya ini masih di bawah umur dan masih bersekolah di wilayah kita, Kabupaten Merauke, ya. Dari 6 pelaku ini, ada 2 pelaku yang sudah kita amankan dengan inisial AK dan AX. Ya, AK dan AX. Sedangkan DPO ada OT, OE, GE, MO, dan BT. Ya, ada 4 orang DPO. Nama-namanya sudah kita tahu, ya. Cuman anak ini tidak ada di kediamannya, tidak ada di rumahnya, ya. Sudah kita koordinasi dengan orang tuanya supaya bisa menyerahkan diri, ya, ke Polres Merauke. Kemudian kronologis kejadiannya sama. Jadi ada salah satu pelaku ini yang sekolah di SMK Negeri 3, ya. Kemudian memberitahu kepada temannya bahwa ada beberapa alat elektronik di sekolah saya. Nah, sehingga yang 5 orang ini mereka berkumpul dan ini direncanakan. Dia membawa linggis, membawa kampak, ya, dan semacamnya ya, untuk membongkar jendela yang terbuat dari besi, tali besi. Ya, jadi setelah dia bongkar jendela itu, mereka masuk. Yang sama, hampir sama dengan kejadian yang pencurian di SMK Antonius, ya. Ini 2 orang yang masuk, yang eksekusi semuanya. Kemudian 2 orang yang menjaga, ya. 2 orang juga yang melakukan penjualan, ya. Namun barang-barang ini belum terjual sudah ketahuan sama kami, gitu ya. Jadi yang masuk ke dalam ini, yang mengeksekusi daripada barang-barang ini ada yang sudah kami tangkap, ya. SK dan AY. Ini pelakunya. Kemudian yang DPO ini yang saya bilang tadi, ya, mereka ada yang standby di luar dan ada yang mau menjual, seperti itu. Informasi daripada tersangka yang kita sudah amankan, ya.
Kemudian untuk sanksi hukumnya ini dikenakan pidana KUHP 363 ya, dengan ayat 2 ya, dengan sanksi hukuman 9 tahun. Ya, ini. Itu mungkin rekan-rekan yang perlu saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Ya. BB ada sebagian yang dia simpan. Jadi di rumah sebagian ya, sebagian ada yang masih di TKP di hutan-hutan, disembunyikan di seputaran TKP situ. Ya, itu. Tapi tersembunyi barang itu. Seperti itu. Jadi karena ini kalau dia bawa ke rumah pasti akan tanda tanya buat keluarganya dari mana dan segala macam. Sebagian dia bawa ke rumah, sebagian dia simpan di mana rumput-rumput ilalang di seputaran TKP situ di belakang sekolahnya. Ya. Ada lagi yang ditanyakan rekan-rekan? Ya. Yang di SMK. Yang ini betul. Ini betul. Ada 2 tahap. Betul. Yang kedua 17. Nanti kan ada 21. Ini 15 laptop. Yang kedua. Yang pertamanya Kasat Reskrim sudah diamankan yang ini. Yang 5. Yang ini yang 5. Yang 4 aja yang bisa. 4 yang bisa diamankan. 5 dengan yang terbongkar ini. Oh, rusak ya? Ya, sudah dibongkar. Ya, ini jadi dua kejadian itu ya. Memang betul ya. Terima kasih rekan-rekan. Jadi TSK ini sebanyak 6 orang melakukan 2 kali kegiatan di lokasi yang sama. Ya. Yang pertama tanggal 7 ya, tanggal 7 November ya, tanggal 9, yang kedua tanggal 9 ya. Yang pertama dia ambil ini nih. Nih, ada 5 ya. 5 unit, tapi satunya ini sudah dibongkar. Hancur ya. Sudah dibongkar. Ya ini. 5 unit laptop sudah kita amankan. Kemudian yang kedua tadi saya sampaikan tadi ya, rekan-rekan ya. Oke. Sudah diamankan ya. Sudah kita amankan. Nanti tinggal berkoordinasi saja dengan sekolah kalau memang mau dipinjam pakaikan, siapa tahu dibutuhkan oleh guru-guru ya untuk kepentingan belajar ya, belajar mengajar di sekolah ya. Yang lain? Dari total ada laporan dari pihak sekolah total barang yang ada pastinya. Seperti yang saya sebutkan tadi ya, saya bacakan aja ya. Oke. Jadi untuk yang pencurian yang tanggal 9 ya, 9 November ini 15 laptop Acer AMD Aspire ya. Kemudian yang kedua 1 unit kamera DSL Canon KIS X5 warna hitam. 1 unit kamera Nikon D300S warna hitam. 2 unit kamera Canon 700D warna hitam. 1 unit kamera Canon 6D Mark I warna hitam. 1 unit kamera mirrorless Sony A600 warna hitam. 1 unit kamera Videosonic NX100 warna hitam. 2 unit handycam kecil Sony ADR CX24OE. Kemudian 3 unit handycam ya. Kemudian 2 unit flash YN560IF. Kemudian 2 unit flash YN560II. 3 unit flash T520II. Kemudian 1 unit speaker. Kemudian
2 unit flash control Yong YN560 warna hitam. Kemudian 12 lensa kamera dengan berbagai merek. Ya. Nanti rekan-rekan bisa liput ya. Ya. Terkait dari yang tadi maksudnya BB yang dilaporkan sama dua pihak sekolah ini, apakah semua BB-nya sudah diketemu? Sudah. Alhamdulillah sudah semuanya ya. Cuma memang ada satu BB yang sepertinya sudah rusak ya. Ini saya aja ya. Ini rekan-rekan. Ya. Saya nggak usah keluarkan yang ini BB yang sudah rusak ya. Itu penyebabnya. Penyebabnya apa? Mereka nggak tahu juga, congkal kan mungkin nggak bisa tidur. Ya ini mereka sendiri yang merusak, bukan ya. Mereka sendiri yang merusaknya. Ini kejadian yang di tanggal 7. Ya. Oke, rekan-rekan yang lain ada yang mau sampaikan? Mungkin saya kira posisinya ada 6 yang di SMK Negeri 3 ya, tadi disebutkan bahwa 6 tersangka. Ya. tadi disebutkan bahwa duanya kan itu dari pihak SMK 3 sendiri Ya, belajar. Terus yang 4 ini masih belajar juga. masih pelajar juga, betul sekali. Saya minta maaf, saya nggak bisa sebutkan ya. Kasihan nanti anak-anak kita ini, ya ini nanti ya saya sampaikan melalui imbauan ya. Gitu ya. Tidak ada lagi yang mau saya tanyakan? Cukup? Pas? Pas ya, oke. Nah, jadi kaitan dengan maraknya pencurian, kemudian laka lantas, ya yang mana diawali dari miras ataupun ganja, saya sudah menginstruksikan kepada jajaran saya, Polres Merauke, yang pertama itu adalah Kasat Bimas, ya, beriringan dengan jajaran Intel seluruh wilayah di Polsek-Polsek, mulai Babin Kamtibmas dan Kanit Intel di Polsek-Polsek, supaya bisa mencegah daripada hal-hal yang seperti ini. Sudah disampaikan oleh Bapak Kapolda. Apalagi kita memasuki Natal dan Tahun Baru, betul-betul diantisipasi terkait dengan miras, penyebab dari semua masalah di wilayah Papua. Ya, khususnya di wilayah Papua Selatan. Saya prihatin sekali dengan ada anak kita regenerasi muda ini. Namun Polri butuh bantuan daripada semua lapisan masyarakat maupun pemerintah, termasuk guru-guru dan orang tua. Ya, harapan saya yang pertama, guru ya bisa melihat anak-anak kita, kondisi dia di sekolah. Kalau dia sudah mabuk dalam mengikuti kegiatan sekolah, pendidikan dalam sekolah, itu ditegur. Dan kalau bisa diberikan sanksi, tapi sanksinya peringatan awal, bertahap, ya seperti itu. Kemudian ada mungkin tahapan-tahapan selanjutnya kalau memang sudah tidak bisa lagi dibina, ya apa boleh buat, anaknya diberikan sanksi, dikeluarkan dari sekolah, biar tidak merusak yang lain, seperti itu. Yang kedua, orang tua ini berperan besar, ya bagaimana mengajarkan anak-anak sekolah untuk menggapai masa depannya. Ya, jangan kita masa bodoh. Apalagi sekarang ini anak-anak menggunakan handphone, ya, terus pengaruh pergaulan mengenai Milo. Akibatnya ada beberapa kejadian di 2 minggu terakhir ini, di bulan ini. Ya, Milo sampai dengan dari pagi ketemu pagi, duduk di pinggir jalan, ditabrak kendaraan, mati di jalan. Sayang masa depannya. Nah ini harapan saya orang tua bisa melihat ini, ya disayangilah anak-anaknya, diajarkan yang baik, ya mengikuti kegiatan-kegiatan ibadah yang Nasrani, yang Islam di masjid, ya seperti itu. Dan
diingatkan terus untuk masa depan anak-anak. Ya, saya hanya bisa mencegah dan melakukan penegakan hukum, tidak bisa berbuat banyak. Begitupun juga dari pemerintah. Nah, pemerintah ini mungkin fasilitas-fasilitas pendukung daripada sekolah, ya, ataupun juga menciptakan kegiatan-kegiatan generasi muda, baik itu olahraga, ya, kegiatan-kegiatan cerdas cermat, kegiatan-kegiatan yang positif lah. Ya, ini harapan saya, Dinas Pendidikan bisa bekerja sama dengan sekolah dengan baik, ya, dan juga bisa komunikasi dengan kita. Itu mungkin harapan saya ya ke depan. Yang lain? Oke, boleh ya, silakan.